Salam baku dapa dengan kata Mama Aleta. Podcastnya Mama Aleta Fun. Karibmu berbagi cerita seputar perempuan, lingkungan, dan perjuangan tanah air yang percaya setiap cerita punya makna. Selamat siang sahabat kata Mama Aleta, apa kabar? Kita akan berbincang lagi kali ini masih di Desa Kuanoel bersama Mama Elizabeth Oimatan. Kami akan cerita tentang bercakap-cakap tentang ini ya, koperasi. Tapi sebenarnya ini bukan koperasi yang seperti disampaikan oleh misalnya Bapak Koperasi kita Muhammad Hatta ya. Ini agak berbeda. Jadi sebenarnya ini simpan pinjam. Nah, jadi saya mau cerita dulu Mama. Jadi kami kan berkunjung ke ada desa di Besana dan ketemu dengan Mama Carlota. Mama Carlota ini dia bilang koperasi. Tapi sebenarnya dia simpan pinjam seperti mungkin mirip rentenir ya. Karena Mama Carlota ini sudah 5 tahun jadi nasabah. Itu tahun pertama dia cicilannya 60.000. Setelah 5 tahun kemudian dia dapat peningkatan pinjaman, tapi setelah 5 tahun tuh dia cicilannya memang utangnya tambah dan jadi 263. Jadi makin lama perempuan itu makin besar utangnya sebenarnya. Nah, saya dengar ini di Kuanoel itu justru perempuan-perempuan membuat semacam simpan pinjam alternatif. Karena ternyata di sini apakah juga sama? Ada situasi yang dihadapi oleh Mama Carlota itu. Apakah juga koperasi-koperasi juga banyak di sini? Kalau di situ ya ibu sudah selesai. Ya, kalau di sini memang banyak masyarakat yang mengambil koperasi seperti itu yang namanya TLM. Ada banyak juga ibu, tetapi saya tidak tahu yang lain. Ya. Seperti yang, apa itu? Yang mingguan itu. Seperti kita dikasih, artinya dikasih modal, tetapi pengembaliannya. Pinjaman begitu? Ya, pinjaman. Pengembaliannya setiap minggu. Jadi di kelompok kami beberapa orang, kami ada 25 orang, kami berpikir bahwa ini seolah-olah kita pergi membungakan orang lain punya uang. Ini kelompok tani ya yang Mama punya ya? Ini kelompok tani. Sehingga kami sendiri sepakat, kita sendiri buat tabungan. Sebelumnya ada pengalaman anggota kelompok yang pinjam ke TLM itu? Di situ saya sebagai pengurus kelompok itu saya batal. Jadi, kalau di dalam anggota kelompok Tani Yakobus, bagi siapa yang pinjam TLM, kelompok ini bukan saya punya milik, kita punya milik bersama, tetapi silahkan keluar supaya cari uang supaya kasih orang lain. Dari kalau yang sekarang Mama buat dengan kelompok Yakobus itu seperti apa Mama? Boleh cerita? Di situ kami sudah sepakat sebaiknya kita membuat tabungan sendiri. Ketika kita punya tabungan semakin bertambah atau membesar, kita bisa pinjam sendiri di kita punya uang. Jadi kita sendiri membungakan kita punya uang, dan memang itu kita punya uang sendiri. Daripada kita pinjam di orang lain memberikan kita modal, lalu kemudian modal dan bunga dia peroleh. Sehingga kami kelompok Yakobus setiap bulan, setiap tanggal 7 kami pertemuan dan membuat transaksi. Semula itu sejak kapan dimulainya? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Mulainya bagaimana itu Mama? Apakah anggota awal itu punya simpanan modal, terus kalau pinjam bagaimana, seperti apa itu sehingga itu justru hanya untuk kelompok? Begini Ibu, kami mulainya kami sepakat dan
mulai tabung. Paling di bawah itu 25 per bulan. Paling sedikit. Paling sedikit. Yang paling sedikit itu 25, tidak batas yang ke atas. Terserah mau berapa. Paling kecil 25. Setelah sudah, kalau modal sudah banyak, jadi siapa membutuhkan silahkan pinjam. Waktu itu sampai berapa modalnya baru kemudian dipinjamkan? Modal ada kalanya lain sedikit seperti 250, 500. Kita sudah mulai pinjam, tetapi sebelum kita pinjam itu sepakat besarnya bunga, suku bunga. Jadi kita mau 1%, 2%, batasnya sampai 5%. Jadi kita sepakat pada 5%. Oh, akhirnya disepakati 5%. Sepakati 5% karena walaupun kita memberi banyak, tetapi kita bukan memberi kepada orang lain. Ya, bahkan kita menambahkan kita punya pendapatan itu. Daripada setiap hari kita lari pontang-panting cari uang untuk kasih di sana. Kalau memang dari sana kasih kita uang banyak, tetapi kalau kita salah kelola, benar. Sampai minggu-minggu terakhir itu kita mau ambil uang dari mana lagi. Batas pinjamannya berapa, Mama? Tiap pertemuan misalnya hanya boleh orang pinjam berapa? Kalau batas pinjamannya lihat dari pokok simpanan. Misalnya saya nih punya simpanan 250. Misalnya ke 250 bisa pinjam 225, kan 25 tinggal pada simpanan. Ya. Dan setiap kali angsuran bisa angsuran pokok, angsuran bunga. Angsur pokok pinjaman dan angsur bunga. Kalau masih artinya pendapatan belum sampai untuk memberi angsuran pokok pinjaman. Berarti bunga dulu. Angsuran pokok bunga. Bunga pinjaman. Iya. Bunga pinjaman. Kalau total tidak memberi angsuran pokok dan bunga itu diberi sanksi. Diberi sanksi itu hanya cuma 1 bulan 5.000, tetapi sanksi itu pun tidak diberi kepada siapapun. Itu kau punya uang sendiri. Iya. Tetapi melalui kelompok, melalui kesepakatan. Batas mengembalikan berapa lama? Dari kesepakatan. Kalau setiap bulan bisa mengembalikan secara angsuran pokok sama bunga atau hanya angsuran bunga. Paling lama mengembalikannya waktunya berapa lama itu? Waktunya kalau kita artinya kita mau supaya kita pinjam lagi, jadi kita cepat. Supaya kita punya uang tambah banyak, kita langsung pinjam lagi. Kan seperti saya punya pinjaman itu masih tergantung 200.000. Jadi kalau 200.000 ini tanggal 7 saya akan bawa 200.000 pilunasi. Setelah lunasi sudah sepakat dan uang sudah klub total, siapa mau pinjam lagi saya akan pinjam lagi. Sekarang anggotanya ada berapa, Mama? Ada 25 orang. Modalnya sekarang sudah berapa terkumpul? Sudah hampir 20. Nanti akan ada semacam bunga dibagi bersama begitu dengan anggota? Nanti sampai tanggal 7 ini sudah pembagian SHU. SHU. Sisa hasil usaha. Ya, sisa hasil Jadi usaha. ini koperasinya ada nomor, Kak? Memang inisiatif sendiri aja tetapi dikelola seperti koperasi beneran ya? Iya. Dikelola seperti koperasi, ada pengurus-pengurus. Jadi dia untuk dari anggota gitu anggota kembali kepada anggota. Ini berbeda dengan yang koperasi yang sekarang sedang beredar itu ya? Itu sangat berbeda Ibu. Bagaimana itu? Kan dia punya perbedaannya. Kita ambil modal dari orang lain, sebentar kita kembalikan dengan bunga. Bunga yang begitu luar biasa juga. Sampai berapa besarnya kalau koperasi yang kalau di luar koperasi itu? yang beredar sekarang, kalau mereka datang baru setengah bagian saja, belum kita lunasi, yang namanya sistem tendang.
Jadi saya tidak tahu yang tendang ini bagaimana. Jadi tetapi dirayu begitu. tendang dirayu itu. kita ambil lagi, kita ambil modal yang besar lagi, kita tutup ambil yang lama punya. Jadi terus naik itu. Ini. Habis kita punya utang tambah besar. Apa dampaknya buat masyarakat di sini, Mama, yang sudah terjadi? Sekarang saya berpikir, terkhususnya kita kami perempuan, seolah-olah bukan mau mensejahterakan, tetapi merugikan. Kalau ini hari pas dia punya tanggal setoran, dia hadir tidak ada uang, terpaksa saya ambil saya punya periuk, saya punya alat-alat dapur, panggil tetangga. Disita begitu atau dijual? Dijual pada tetangga. Dijual murah? Jual dengan murah. Untuk bayar itu? Bayar itu pinjaman. Karena kalau enggak teman-temannya harus tanggung juga. Karena kan namanya tanggung renteng. Tanggung renteng. Jadi betul. kalau kita 20 orang, seperti saya punya, ini contoh Ibu, kalau saya punya pinjaman itu dia sudah sampai 500. Dari minggu lalu tanggung renteng oleh semua teman. Minggu depan lagi, ini kali mau tanggung renteng lagi, nanti sudah bakal lain. Iya. Ada kalanya bakal ramai. Karena yang lain tidak mau yang tanggung renteng. Kapan-kapan kita bisa mau kembalikan kepada pemilik koperasi atau kepada teman yang sudah tanggung. Iya, iya. Saya dengar dampaknya yang model tanggung renteng itu sampai antar keluarga juga cerai-berai sampai pindah. Adakah Mama yang di sini? Ada kalanya laki-laki jalan lain tempat, perempuan kan nama perempuan itu yang pinjam. Jadi selalu perempuan ya? Selalu perempuan. Ada kalanya perempuan jalan ke tinggal laki-laki. Pas tanggal setoran mereka hindari diri. Kalau untuk laki-laki yang mengerti dan dicari sendiri itu saya punya istri tapi saya tidak tahu dia punya usaha. Kalau yang lain tarik sapi jual terus. Jadi sampai begitu. Jadi saya antisipasi, saya bilang kalau kita buat begini lama kelamaan habis. Ada bantuan dari pemerintah seperti PKH, bansos. Datang kita tidak makan. Kita tidak jamin hidup, bahkan kita dikasih di sana lagi. Kalau yang Yakobus ini kelompoknya laki perempuan ya? Campuran 13 perempuan, 12 laki-laki. Jadi lewat koperasi ala Yakobus ini, yang dikelola model koperasi sebenarnya ya ada SHU dan seterusnya, itu bisa menghindarkan anggota untuk terjebak dalam model-model koperasi rentenir itu. Iya. Jadi kita buat begitu supaya kalau walaupun ada kebutuhan juga, tetapi kita artinya kita bersabarlah. Ketika tanggal 7 simpanan sudah banyak, silahkan pinjam di sana, kan itu uang sendiri. Uang sendiri, bukan pergi mengeluh di koperasi di sana supaya setiap bulan datang tagih, setiap minggu datang tagih. Dan akan naik terus. Kalau kita punya kebutuhan seperti anak sekolah ibu, kita pinjam dan kita biaya sekolah. Jadi kita bukan ekonomi. Iya, jadi tahu waktu-waktunya ya. Kita tidak ini jalankan kita bukan kita pinjam untuk ekonomi. Jadi kita biaya sekolah dan itu habis. Jadi nanti kita ambil dari mana lagi supaya setiap minggu store. Benar. Baik Mama, terima kasih atas cerita dari simpan pinjam ala kelompok Yakobus ini. Simpan pinjam atau UBSP ya. Itu saja sahabat kata Mama Aleta. Jadi dengan kelompok Yakobus ini ternyata kelompoknya laki-laki dan perempuan, kelompok pertanian yang kemudian tidak hanya bekerja sama dalam berkebun, tetapi juga bagaimana memastikan anggotanya bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan mendesak tanpa terjebak terhadap atau dari rentenir koperasi ini. Terima kasih Mama Elisa Umatan, sahabat kata Mama Aleta. Itu saja kali ini, sampai bertemu di sesi berikutnya. Salam. Semoga cerita tadi bernas.
Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye!